Yang pertama, kami ucapkan selamat pada panitia dan sekaligus pepantan maupun keluarga besar dari GKJ Candiroto yang telah menyelesaikan pembangunan rumah doa ini. Yang tentunya waktu itu kami sedikit agak ora kan ya Pak Kades ya. Tapi alhamdulillah pada pagi ini ternyata dengan pemimpinan adik saya ini di Banjarsari, alhamdulillah semuanya tertata dengan baik. Dan ini adalah rumah doa, kami melihat bukan gereja. Karena memang rumah doa dan gereja agak sedikit berbeda. Rumah doa tidak ada nama. Pokoknya rumah sebagai tempat untuk berdoa. Ketika bicara berdoa itu adalah bagaimana kita mencoba untuk berkomunikasi kepada Tuhan yang mengerjakan bersama. Yang kedua, kemarin saya komunikasi dengan Pak Gideon. Kalimatnya surat pada kami adalah syukuran. Kami sampaikan Pak Gideon, jangan syukuran lah, selamatan. Jangan syukuran, selamatan. Sungguhnya ajaran agama apapun itu ternyata tuntunan kepada umatnya adalah selamatan. Dalam bahasa Islamnya, bahwa di dalam Al-Quran itu adalah minta selamat yauma wulidtu wa yauma yub'atsu wa yauma yahya wa yauma yab'atsu hayya. Ya Allah, berikan keselamatan ketika kami lahir dan ketika kami mati dan ketika kami dibangkitkan kembali. Selamatan. Mengapa saya katakan selamatan? Orang lahir selamatan untuk bagaimana kita di dalam kehidupan itu diberikan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Masuk sekolah, diterima di perguruan tinggi favorit sekalipun, itu baru mulai. Maka selamatan, bukan syukuran. Ketika diterima, mendapatkan pekerjaan, meskipun adalah pekerjaan yang sangat diinginkan, itu juga selamatan, baru mulai. Nah, ketika mati, nanti kita dikubur di bumi itu adalah baru mulai. Ya baru mulai masuk dalam sebuah perjalanan panjang. Maka selamatan. Makanya kemarin Pak Gideon ini selamatan aja dengan syukuran. Dan tahun ini Ahmad Soleh itu adalah mengikuti, memberikan satu pemahaman pada rumah doa yang kedua untuk selamatan. Yang pertama di Kandangan. Di Kandangan itu waktu itu izin kepada kami, Pak itu pun dados badhe kula tempati. Saya bilang jangan dulu. Pokoknya selamatan di sini. Ada pripun, Pak Kades harus hadir, tokoh masyarakat Muslim juga harus hadir, dan saya akan hadir. Kenapa? Tanpa semacam ini, maka kita tidak akan mendapatkan sejati yang slameting urip. Ini sejati yang slameting urip menapa? Nah ini mau dengan sing ngendika dengan bahasa Jawa. Ayo sekarang sejati yang slameting urip menapa? Tak kira mau akan pakai puisi, tapi jebol bukan puisi, itu kan kalimat hikmah bahasa Jawa. Coba sejati ning slameting urip napa? Sejati ning slameting urip itu ketika siapapun orangnya selamat saka cangkeme wong. Itu adalah sejati ning slameting urip. Kalau ini kita tidak mengajarkan satu kegiatan semacam ini, tahu-tahu langsung dipakai. Orang lewat mau ke ladang, anak sawah, anak Tegal, nang kene rame-rame akan bicara di sana. Kami jane ono apa to nang kono kok rame-rame? Selamat enggak? Selamat enggak? Enggak selamat. Tapi ketika Pak Kades hadir, tokoh Muslim hadir, kita hadir ke sini, orang lewat, Pak Kades besok pasti akan menyampaikan di desa. Kami juga akan menyampaikan di tingkat kabupaten. Di sini besok ada pertemuan apapun sudah selamat. Karena sudah selamat dan bahwa sejati ning slameting urip adalah selamat saka cangkeme tangga, saka cangkeme masyarakat, saka cangkeme wow. Ini pondasi pertama. Pondasi yang kedua, hari ini merupakan satu wujud bahasa sana adalah syukur, bahasa jenis selamat. Tapi sejati yang selamat siapa yang memberi? Sejati yang selamat yang memberi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pondasi keyakinan terhadap Tuhan ini harus kita maknai, diturunkan bahwa orang beragama, orang beriman
ini belum bisa dikatakan beragama dengan baik, belum bisa dikatakan beriman dengan baik ketika belum mampu memaknai sifat Tuhan yang selalu melekat pada zatnya dan diturunkan kepada hambanya. Coba, sifat Tuhan yang selalu melekat pada zatnya dan diturunkan pada hambanya itu sifatnya apa? Karena ya ketua majelisnya mudeng lah ya. Tolong ketua majelis orang mudeng jangan diangkat jadi. Iya, jangan diangkat menjadi pendeta dulu, ngaji dulu. Kau jadi pendeta ngaji dulu dengan Ahmad Soleh. Kalau selain kan kita melihatkan semua umat beragama itu memiliki keyakinan terhadap Tuhannya, dan semua umat beragama itu paham betul, tahu betul, yakin betul bahwa Tuhannya punya sifat yang sama terhadap hambanya. Sifat apa? Cinta kasih. Sifat kalau bahasa Islamnya, teman-teman atau umat Islam itu belum tahu sifat yang lain. Yang diketahui pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah bahasa Arab. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bahasa Arab, bahasa Kristennya adalah cinta kasih. Artinya apa sekalian? Orang akan mengklaim dirinya bahwa dia itu benar-benar beriman, dia belum bertaat beragama ketika dalam kehidupan, ucapan, perbuatannya, tingkah lakunya belum mencerminkan cinta kasih. Bohong beragamanya. Kenapa? Karena yang kita bawa misinya, beragama itu membawa misi Tuhan. Beragama itu adalah membawa misi Rasul. Sementara Tuhan dan Rasulnya adalah misi utamanya adalah cinta kasih. Bahasa Islamnya adalah rahmatan lil alamin. Disinilah Bapak sekalian, perlunya kita memahami bersama bahwa di dalam Islam ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tadi dari Pak Ribut mengatakan bagaimana ini nanti rumah doa ini membawa sebuah kebaikan ke masyarakat. Karena memang agama diturunkan ke bumi ini dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Sesama peserta lomba itu bukan musuh tapi partner. Perlombaan voli klub A dengan klub B ini bukan musuh. Kenapa? Kalau hanya klub atau main bersama, orang dikatakan oh ini baik itu ketika ada perlawanannya, ada yang kurang baik. Nah, agama semua mengajarkan bagaimana kita berlomba dalam kebaikan. Sekalian, kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengar, sesuatu yang bisa kita rasakan. Kalau semua umat beragama itu selalu mengedepankan diri untuk berlomba dalam kebaikan, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibah, baldatun yang baik, negara yang baik. Kenapa? Warganya, umatnya berlomba dalam kebaikan. Tidak ada ajaran agama untuk berlomba dalam sebuah kebenaran. Tidak ada. Kenapa? Karena kebenarannya menurut Pak Gideon, Pak Priyati beda kebenarannya dengan Ahmad Soleh. Karena kebenaran itu adalah milik personal, milik pribadi dan komunitas. Maka tidak boleh memaksakan kebenarannya untuk orang lain. Tidak boleh. Tadi saya minum kopi ini asli kopi Bajasan ya. Saya buka, lalu saya minum. Itu bagi saya nggak benar kok. Kenapa? Ahmad Soleh itu minum kopi, benarnya itu kopinya nggak kalah dengan gula. Ini kalah. Benarnya menurut saya itu nggak kalah dengan gula. Tapi kopinya ya tetap ngalah saja, meskipun kalah dengan gula, karena dia punya nama tetap minum kopi. Ini menyatunya di situ. Benarnya Ahmad Soleh kopinya tetap merasa pahitnya ada. Ini enggak, ini manis. Maka ke depan harus dicatat Banjarsari. Ahmad Soleh
manisnya seperti apa, diminum Pak Ribut pahit. Uripnya wis pahit. Wis pahit masalah ya. Kalau sekali tadi saya melihatkan, mari kita kembangkan bersama. Oke? Bahwa orang beragama dan berkeyakinan apapun, ketika dia itu kok belum bisa memaknai sifat Tuhan yang melekat dan selalu diberikan kepada hambanya, belum baik dan belum sempurna. Kesempurnaan beragama itu adalah bukan menjalankan syariat. Jenengan sergap berdoa di sini, yang muslim sergap berdoa dan beribadah di masjid, itu baru separuh. Itu baru separuh beragama. Tuh, coba tanya yang muslim. Ayo Pak Kades saja. Pak Kades, jenengan ono wong sing bring masjid ning takon karo tanggane. Sebut apa Pak Elek? Enggak, nanti sebut jamnya enggak sebut Elek Pak Elek. Iya, makanya jawab saja. Jenengan menjawab. Nah, sing bring gereja ning ora tau takon karo tanggane, apa Pak Elek? Rasane ngejolin, Pak. Makanya harus fair. Ketika saya tanya ada setuju masjid ratu takon tanggane ora wali jawab, padahal di gereja kok langsung dibosan. Ngejolin. Kok fair sama kan? Sama. Itu belum bisa dikatakan baik. Tuh. Kenapa? Karena agama diturunkan untuk menjadi orang baik. Pertanyaan saya pada gunung ini, orang baik yang seperti apa? Kira-kira suami ibu ya enggak? Iya. 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 Oke. Nun sewu, bon Pak Kris, HP-nya sudah jenengan sakar video itu enggak? Saya enggak mau. Itu namanya orang baik. Pak Esther, andai saja suami sampean tiap hari itu ngasih uang 500.000, baik atau jelek? Baik, tapi HP-nya jangankan sampai dibuka, pegang sampai yang tidak boleh. HP suami, baik atau jelek? Jelek. Artinya, yang selama ini kadang-kadang kita terjebak orang yang memberikan sesuatu yang berupa duit, materi, dikatakan baik itu, tapi waktu berikutnya langsung dikatakan jelek ketika sikap dan ucapannya tidak menjadikan kita nyaman. Loh, sampean dikasih uang 1 juta bukan baik itu, HP tidak dipegang. Kalau pilih diberikan uang 100.000, tapi HP-nya bebas, pilih mana? 100.000. Apa makna materi? Ketika materi dibandingkan dengan suasana hati dan jiwa, itu tidak ada nilainya sama sekali. Maka saya titip, mari kita bangun bersama-sama dengan Pak Kades, dengan Pak yang lain, kerukunan di masyarakat Banjarsari ini. Kerukunan yang didasari dengan sebuah kedamaian. Kenapa? Agama mengajarkan kita itu untuk hidup damai, bukan rukun. Rukun itu sesungguhnya suasana dari dohir, bisa diciptakan dan bisa dipaksakan. Contoh, ada saja Pak Kades ini adalah merupakan top figur yang ditakuti di sini dan bahkan disegani. Beliau mengatakan, awas nang Banjarsari ini macam-macam itu, awas. Rukun enggak? Rukun. Nek macam-macam awas, mesti anteng rukun. Tetapi ini rukun yang semu. Itu jelas rukun yang semu. Di belakangnya mesti ada sebuah ancaman. Maka mari kita kerukunan kita bangun dengan sebuah kedamaian. Apa sih kedamaian? Suasana hati dan jiwa yang diilhami oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan sejati. Nilai agama dan nilai ketuhanan adalah Rahman dan Rahim. Bahasa Kristennya cinta dan kasih. Kalau semuanya itu mendasari dalam kehidupan dengan siapapun adalah cinta dan kasih, saya jamin pasti rukun. Kenapa? Karena kerukunan didasari dengan sebuah kedamaian. Nah, kalau bahasa Pak Priyadi ini kan yang namanya agama sesungguhnya memberikan satu tuntunan kita bagaimana kita itu adalah damai di hati, damai di bumi, damai di surga.
Itu arti. Amin. Iya.